ada yang mau ditanyakan baru didiskusikan. Paham dari kelas 4? Baik anak-anak ibu yang hebat, hari ini kita akan kembali melakukan pembelajaran kelas rangkat. Mata pelajaran kali ini yang akan diajarkan untuk kelas 4 yaitu bahasa Indonesia, untuk kelas 5 yaitu tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, materi yang akan diajarkan yaitu kita bisa lihat di sini kelas 4. Kita akan mengetahui pengertian dari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Kemudian kita akan menemukan cara bagaimana mengetahui gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Kemudian untuk materi pembelajaran kelas 5, kalian akan mengetahui tentang jenis-jenis alat gerak pada hewan dan manusia. Kemudian kalian akan mengetahui tentang fungsi masing-masing dari alat gerak tersebut. Dan kalian akan mengetahui juga tentang cara memelihara kesehatan alat gerak pada manusia. Dalam pembelajaran kali ini untuk kelas 4, siswa dapat menentukan gagasan pokok dan juga pendukung dalam teks bacaan dengan tepat. Untuk kelas 5, siswa dapat menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan ataupun manusia, serta bisa mengetahui bagaimana cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Sampai sini paham? Siapakah di sini yang suka membaca buku? Pasti suka kan? Buku cerita yang dibaca, entah itu cerita fiksi atau cerita nyata. Khusus untuk kelas 4, dari suatu cerita itu pasti terdapat sebuah paragraf. Di dalam paragraf itu baru terdapat suatu gagasan pokok atau ide pokok dan juga gagasan pendukung. Apa kalian tahu contoh alat gerak pada manusia? Kaki, terus apa lagi? Alat geraknya? Sayap, misalkan pada burung. Kakinya juga ada dan sejenisnya. Untuk kelas 4, Ibu sudah membuat kalian secara berkelompok. Kalian perhatikan mengenai materi yang akan Ibu pelajari. Nah, selama kegiatan kelas 4 berlangsung, kelas 5 Ibu berikan pretest mengenai awal materi. Silakan diisi secara mandiri. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan ke kalian. Gagasan pokok atau yang sering kita tahu adalah ide pokok. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf yang menjadi dasar pembahasan. Biasanya gagasan pokok ini ditemukan dalam kalimat utama yang dapat berdiri
kalian presentasikan, demonstrasikan atau tunjukkan bagaimana caranya. Judul cerita Si Kelinci dan Si Kura-Kura. Gagasan pokok ide utama ketekunan dan kesabaran dapat mengalahkan kecepatan dan kesombongan. Kami dari kelompok 1 kelas 5 berolahraga seperti jogging. Cara memelihara kesehatan alat gerak. 1. Squat jump, 2 push up. Kalian sudah mempresentasikan baik dari kelas 4, baik juga dari kelas 5. Oke, dari kelas 4 kalian sudah menyampaikan mengenai gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dari cerita yang ibu berikan. Semuanya sudah sesuai dengan penjelasan. Ulangi untuk kelas 4. Kemudian untuk kelas 5 tadi ibu tugaskan yaitu bagaimana cara memelihara kesehatan alat gerak pada manusia. Salah satunya tadi dari dua kelompok yaitu dengan cara berolahraga. Sudah didemonstrasikan, sudah dipraktekkan. Ada yang melakukan peregangan tangan, ada juga squat jump, push up, dan juga tadi ada yang berlari-lari kecil. Dapat kita simpulkan gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah dua elemen penting dalam menyusun suatu paragraf yang efektif. Untuk memelihara kesehatan alat gerak kita yang ada pada manusia, penting untuk melakukan aktivitas fisik ataupun juga kita dengan melakukan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Pelajarannya berbeda, tapi kita bisa tetap mempelajarinya secara bersama-sama. Apakah ada kesulitan dalam pembelajaran kali ini? Apakah kalian senang pembelajaran dilakukan secara bersama? Untuk kelas 4, tugas di rumah kalian bisa membaca satu buku atau satu cerita. Kemudian kalian nanti akan mengidentifikasi gagasan pokok dan juga gagasan pendukung pada cerita tersebut. Untuk kelas 5 tugasnya, nanti kalian akan mempelajari lebih lanjut mengenai alat gerak yang ada pada hewan dan